Hutan Sumatera benar-benar menyimpan rahasia yang belum sepenuhnya terpecahkan. Di balik rimbunnya kanopi hutan hujan tropis dan kabut tebal yang menyelimuti pegunungan Bukit Barisan, masih hidup makhluk-makhluk langka yang keberadaannya lebih sering menjadi teka-teki daripada kenyataan. Sebagian bahkan begitu misterius, hingga hanya sesekali tertangkap oleh kamera jebak yang dipasang jauh di pedalaman hutan. Salah satu mamalia berjasa namun kian terlupakan adalah tapir Sumatera. Melihatnya bagaikan makhluk yang seolah dipahat dari malam dan siang. Dilahirkan dari perpaduan bayang-bayang hitam dan cahaya putih yang benderang. Penampilannya begitu unik sehingga siapapun yang pertama kali melihatnya akan dibuat bertanya-tanya. Tubuhnya mengenakan pola monokrom yang khas. Bagian depan berwarna hitam legam, bagian tengah putih bersih menyerupai kain pelana. Lalu kembali hitam pada kedua kaki dan bagian belakang tubuhnya. Corak tersebut bukanlah sekadar keunikan penampilan, melainkan sebuah strategi bertahan hidup yang luar biasa. Di bawah kanopi hutan yang rimbun, ketika tapir berbaring diam untuk beristirahat, perpaduan warna hitam dan putih itu memecah siluet tubuhnya. Di mata predator yang mengintai dalam kesunyian, tapir tidak lagi tampak sebagai mangsa, melainkan menyerupai bongkahan batu besar yang menyatu dengan lantai hutan. Kamuflase ini terlihat sederhana, namun efektif membantu spesies tersebut bertahan selama jutaan tahun. Meskipun tubuhnya tambun sehingga sering disangka kerabat dekat babi hutan, namun kenyataannya garis keturunan tapir justru lebih dekat dengan kuda dan badak. Hewan pemalu ini termasuk kelompok mamalia berkuku ganjil yang telah menghuni bumi sejak zaman purba. Di ujung moncongnya terdapat belalai pendek yang sangat lentur. Belalai kecil ini berfungsi sebagai hidung sekaligus tangan. Digunakan untuk memetik pucuk daun, mengendus keberadaan predator dari kejauhan, hingga menjadi semacam snorkel alami ketika tapir menyelam atau berendam di sungai untuk mendinginkan tubuhnya dari hawa tropis. Tapir Asia merupakan satwa penyendiri yang lebih menyukai kesunyian malam. Saat matahari mulai tenggelam dan suara hutan berubah menjadi simfoni kehidupan nokturnal, barulah mereka memulai perjalanan mencari makan. Dengan langkah tenang, mereka menyusuri jalur-jalur rahasia di hutan Sumatera. Di balik tubuhnya yang tambun dan langkahnya yang lambat, tapir Asia bukanlah makhluk kaleng-kaleng. Ia bukan sekadar pelengkap ornamen rimba, melainkan sesosok pahlawan tanpa tanda jasa yang memanggul takdir hijau bumi di atas pundaknya. Walau manusia kerap menutup mata, memperlakukan kehadirannya dengan acuh tak acuh, atau bahkan merenggut ruang hidupnya demi keserakahan, sang tapir tetap setia pada tugas purbanya. Tanpa dirinya, hutan hujan tropis akan lumpuh dan kehilangan kemampuan untuk beregenerasi. Di dunia, di mana manusia menuntut upah atas setiap peluh yang menetes, tapir adalah seorang pekebun hutan sejati yang bekerja dalam senyap tanpa pernah mengharapkan imbalan sepeser pun. Setiap malam, saat dunia terlelap, sang pekebun abadi ini memulai giliran kerjanya. Ia berjalan menembus pekatnya belantara, memilih buah-buah hutan yang ranum dengan belalai kecilnya yang lincah. Disinilah keajaiban itu dimulai. Lambung tapir adalah sebuah mesin pengolah kehidupan yang luar biasa. Ia mencerna daging buah, namun membiarkan biji-biji di dalamnya tetap utuh, kuat, dan siap untuk tumbuh. Saat ia menjelajah berkilo-kilometer menjauhi pohon induk, tapir menaburkan biji-biji tersebut ke atas tanah melalui kotorannya. Bersamaan dengan itu, ia juga menyediakan pupuk alami terbaik agar benih tersebut bisa bernapas. Lewat langkah kakinya yang berat, kehidupan baru berkecambah. Pohon-pohon raksasa penopang langit yang menyerap karbon.
dan memproduksi oksigen untuk jutaan manusia di kota-kota modern bisa berdiri tegak hari ini karena ratusan tahun lalu. Nenek moyang tapir telah menanamnya dengan penuh ketekunan. Di dalam lebatnya rimba Sumatera, berjalanlah permata hidup yang kian terlupakan. Dialah Toktor Sumatra, burung endemik penghuni setia hutan Sumatera. Burung langka ini hidup dalam sunyi, jauh dari keramaian. Seolah memilih menjadikan lebatnya hutan sebagai benteng terakhir yang melindungi keberadaannya. Ia bukan burung yang gemar memamerkan diri, melainkan penghuni rimba yang lebih akrab dengan bayangan pepohonan. Sekilas, Toktor Sumatra mengingatkan kita pada burung merak dalam versi yang lebih ramping dan sederhana. Keindahannya tidak hadir melalui ekor yang mengembang megah, melainkan melalui perpaduan warna alami yang begitu serasi. Seakan-akan alam melukis setiap helai bulunya dengan sapuan kuas yang penuh ketelitian. Bulu, paruh, dan kedua kakinya didominasi warna hijau yang menyatu sempurna dengan dedaunan hutan. Saat ia melangkah di antara semak dan lantai hutan yang lembab, tubuhnya hampir tak dapat dibedakan dari lingkungan sekitar. Pesona Toktor Sumatra semakin terlihat pada bagian kepalanya. Mahkotanya berwarna hitam pekat, sementara area di belakang matanya dihiasi semburat merah muda yang lembut. Di bagian depan mata, warna kebiruan memberi sentuhan kontras yang begitu anggun. Seolah alam sengaja menorehkan warna-warna terbaik pada wajah burung langka ini. Bagian dadanya dihiasi garis-garis hitam yang membentang di atas bulu berwarna coklat. Corak itu menyerupai goresan halus seorang pelukis di atas kanvas, sederhana namun penuh karakter. Sayap dan ekornya yang berwarna hijau tua hingga kehitaman memantulkan, kilau lembut ketika cahaya matahari berhasil menembus rapatnya kanopi hutan. Keindahan Toktor Sumatra bukanlah keindahan yang mencolok. Ia justru memikat melalui kesederhanaan yang menyatu dengan alam. Semakin lama dipandang, semakin terasa bahwa burung ini adalah bagian dari harmoni hutan. Seperti nada pelan dalam sebuah simfoni alam yang tak pernah berhenti mengalun. Toktor Sumatra memiliki panjang tubuh sekitar 55 cm. Dihitung dari ujung kepala hingga ujung ekornya. Ekor panjangnya yang mencapai sekitar 23 hingga 31 cm, memberikan kesan tubuh yang anggun dan proporsional saat ia berjalan menyusuri lantai hutan. Meski panjang tubuhnya cukup mencolok, bobot Toktor Sumatra hanya sekitar 450 gram. Ringannya tubuh itu membuat setiap langkahnya terasa begitu tenang dan nyaris tanpa suara. Seolah ia sedang menari di atas hamparan dedaunan yang gugur tanpa ingin mengusik keheningan rimba. Toktor Sumatra adalah salah satu burung paling misterius yang dimiliki Indonesia. Di balik keheningan lantai hutan, ia memikul takdir sebagai si anak hilang yang sempat membuat dunia sains berkabung sebelum akhirnya bangkit. Selama 81 tahun lamanya, burung endemik Pulau Sumatera ini seolah menghapus jejak kakinya. Ditelan oleh lebatnya hutan hujan tropis Bukit Barisan. Namun alam selalu menyimpan rahasia yang sulit ditebak. Pada tahun 1997, Toktor Sumatra akhirnya ditemukan kembali di hutan Sumatera. Si anak yang hilang, yang lama pergi menghilang, akhirnya pulang sebagai rakyat burung biasa. Penemuan itu menjadi kabar yang menggemparkan dunia ornitologi. Karena burung yang selama puluhan tahun dianggap lenyap ternyata masih bertahan hidup di balik rapatnya kanopi hutan. Sejak saat itu, keberadaannya beberapa kali kembali terdokumentasi di sejumlah kawasan konservasi, termasuk Taman Nasional Kerinci Seblat, Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Begitu juga di Taman Nasional Batang Gadis dan Suaka Marga Satwa Bukit Rimbang Baling. Setiap perjumpaan dengan burung ini selalu menjadi momen berharga.
karena populasinya yang sangat sedikit dan sifatnya yang sangat pemalu. Di balik lebat dan mistisnya hutan Sumatera, lantai hutan bagaikan sebuah dunia yang sunyi, tempat kehidupan berlangsung tanpa banyak suara. Di antara akar-akar raksasa, dedaunan yang gugur, dan tanah yang selalu lembab, berbagai satwa menjalani hidup dengan cara yang jarang terlihat manusia. Di balik lampu sorot dunia yang sibuk mengagumi keagungan mamalia besar seperti harimau dan gajah, sejarah alam Sumatera perlahan sedang kehilangan satu kepingan pentingnya yang paling sunyi, yaitu kambing hutan Sumatera. Saat mata global tertuju pada satwa-satwa karismatik penyandang status ikonik, mamalia tangguh penjaga tebing-tebing curam bukit barisan ini justru bergerak senyap menuju ambang kepunahan tanpa sempat ditangisi. Merangkak di antara kabut dan batuan terisolasi, ia kini menjadi korban paling rapuh dari kekejaman manusia. Kambing hutan Sumatera adalah sang penikmat sepi yang mengasingkan diri di sela-sela batuan curam bukit barisan. Bertubuh kekar dengan rambut hitam legam yang kasar, ia melangkah anggun bagai hantu pembawa rahasia purba, sebuah perpaduan mistis antara ketangguhan antelop dan keliaran kambing sejati. Tubuhnya dibalut oleh rambut yang kasar, lebat, dan panjang yang berwarna hitam legam atau abu-abu gelap dengan tekstur yang sangat berminyak. Ini adalah sebuah adaptasi hidrofobik sempurna untuk menolak air hujan dan kelembapan ekstrim di pegunungan tinggi, agar tubuh mereka tidak mengalami hipotermia. Sepanjang tengkuk hingga pundaknya ditumbuhi surai panjang berwarna putih keperakan yang tegak berdiri, memberikan tampilan yang garang sekaligus anggun bak makhluk mitologi. Baik jantan maupun betina juga memiliki sepasang tanduk melengkung ke belakang yang tajam, ramping, dan memiliki guratan-guratan cincin di pangkalnya sebagai senjata utama untuk mempertahankan diri. Keunikan paling radikal dari kambing hutan Sumatera terletak pada kemampuan lokomotornya yang menantang gravitasi sebagai pendaki tanpa rasa takut. Ketika satwa lain menghindari tebing kars dan jurang-jurang vertikal di pegunungan Sumatera, wilayah ekstrem inilah yang justru menjadi rumah aman bagi mereka. Namun, di balik ketangkasannya memeluk tebing-tebing vertikal, takdir satwa endemik ini sedang berada di titik nadir yang paling memilukan. Di saat dunia berfokus menyelamatkan satwa-satwa karismatik berukuran besar, lolongan sunyi kambing hutan ini menguap begitu saja bersama kabut pegunungan. Ia adalah target yang ringkih di mata keserakahan manusia. Dagingnya diincar untuk konsumsi. Sementara tanduk ringkasnya yang melengkung ke belakang dipahat dan diburu sebagai komoditas magis maupun obat tradisional. Jerat-jerat kawat yang dipasang tanpa ampun di lantai hutan seringkali mencengkeram kakinya yang rapuh, memisahkannya dari kawanan atau membiarkannya mati perlahan dalam dehidrasi dan ketakutan.